Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Komalasari dari Prodi PGSD kelas RA1B Universitas Prima Graha. Saya di sini akan menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Pak Fadli Dzil Ikrom MPD. Di sini saya akan membahas pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. A. Pengertian fungsi lingkungan pendidikan. Latar tempat berlangsungnya pendidikan disebut lingkungan pendidikan, khususnya pada ketiga lingkungan utama pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya sering dibedakan sebagai pendidikan informal, pendidikan formal, dan pendidikan non-formal. 1. Pendidikan informal ialah pendidikan yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Kedua, pendidikan formal ialah pendidikan yang terjadi di sekolah. Ketiga, pendidikan non-formal ialah pendidikan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Fungsi lingkungan pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, fisik, sosial, dan budaya. Ayat 1 Pasal 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 mengemukakan bahwa pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui 3 kegiatan, yakni membimbing, mengajar, dan melatih. 1. Membimbing. Membimbing terutama berkaitan dengan pemantapan jati diri dan pribadi dari segi perilaku umum, aspek pembudayaan. Kedua, mengajar. Mengajar terutama berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan. 3. Melatih. Melatih terutama berkaitan dengan keterampilan dan kemahiran, aspek teknologi. B. Tripusat Pendidikan. Dalam Peraturan Dasar Perguruan Nasional Taman Siswa Putusan Kongres 5 tanggal 5 sampai 10 Desember tahun 1966 Pasal 5 ditetapkan bahwa 1. Untuk mencapai tujuan pendidikannya, Taman Siswa melaksanakan kerjasama yang harmonis antara 3 pusat pendidikan, yakni lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan masyarakat atau pemuda. Kedua, sistem pendidikan tersebut dinamakan tripusat. Bagi taman siswa, di samping siswa yang tetap tinggal di lingkungan keluarga, sebagian siswa tinggal di asrama, Wisma Pria dan Wisma Rini yang dikelola secara kekeluargaan dengan menetapkan sistem among. Sedangkan pada lingkungan masyarakat, taman siswa menerapkan dengan penekanan pemupukan semangat kebangsaan. 1. Keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan semenda dan saudara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 menegaskan fungsi dan peranan keluarga dalam mencapai tujuan pendidikan, yakni membangun manusia Indonesia seutuhnya, diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, dan nilai moral dan keterampilan. Pasal 10 ayat 4. Keluarga pendidikan sangatlah penting. Kenapa penting? Karena keluarga jenjang pendidikan paling utama sebelum ke sekolah dan masyarakat. Terutama itu ibu sebagai support atau jenjang yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk kedepannya. Kedua, sekolah. Sekolah merupakan sarana yang sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan.
Sekolah yang demikianlah yang diharapkan mampu melaksanakan fungsi pendidikan secara optimal, yakni pengembangan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pasal 3. Di sekolahlah ini jenjang kedua setelah dari keluarga. Di sekolahlah mereka bisa belajar hal apapun dan mereka tuh bisa belajar budaya, ilmu agama, dan ilmu lainnya juga. Ketiga, masyarakat. Kaitan antara masyarakat pendidikan dapat ditinjau dari 3 segi. Ke-1, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan maupun yang tidak dilembagakan. 2. Lembaga-lembaga kemasyarakatan dan kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. 3. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang by design maupun yang dimanfaatkan utility. C. Pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Dikaitkan dengan 3 poros kegiatan utama pendidikan, membimbing, mengajar, dan melatih, seperti tersebut ayat 1 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989. Peranan ketiga tripusat pendidikan itu bervariasi meskipun ketiganya melakukan kegiatan pokok dalam pendidikan. Bahwa setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberikan kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni 1. Pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. B. Pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. C. Pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Adapun tujuannya. 1. Tujuan yang segera dapat dicapai. Bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh murid. Sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Murid dapat menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya. Murid lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya. 2. Tujuan yang memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencapainya. Murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya. Murid diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Murid menjadi akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri. Terima kasih, sekian tugas yang saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.